Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-656, dengan judul Membuka Sarkofagus Dewi sekali lagi. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming memimpin Duan Mukun dan yang lainnya untuk meninggalkan makam, tiba kembali di ruang gelap gulita di mana mereka bahkan tidak bisa melihat jari mereka sendiri di depan mereka. Ada distorsi yang sangat kecil dalam kekuatan ruang di sini. Jika bukan karena Lin Ming memimpin, akan sangat sulit bagi Duan Mukun dan yang lainnya untuk pergi. Saat Lin Ming hendak melangkah keluar dari gunung, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Pada saat itu, dia seolah mendengar suara wanita cantik yang tiada taraf, seperti suara surga, ilusif dan penuh dengan tangis kesedihan. Suara itu sepertinya membentuk suku kata kuno yang aneh. Bahkan Lin Ming, yang akrab dengan bahasa dari alam dewa serta iblis raksasa kuno, masih tidak dapat sepenuhnya memahami makna di baliknya. Dia memperlambat langkahnya dan melirik ke arah Duan Mukun dan yang lainnya. Dia ingin melihat apakah mereka mendengar suara ini atau tidak, tetapi ekspresi mereka tenang, jelas mereka tidak mendengar apa-apa sama sekali. Apakah ada yang salah, Kakak Lin? Duan Mukun bertanya, tidak yakin mengapa Lin Ming berhenti. Tidak, Lin Ming menggelengkan kepalanya. Karena tidak ada yang mendengar suara ini maka tidak ada gunanya jika dia menyebutkannya. Akan lebih baik jika dia tidak membicarakannya sama sekali. Oh, Duan Mukun melihat bahwa Lin Ming tidak ingin berbicara lebih jauh dan dengan cerdas tidak menekan masalah tersebut. Lin Ming memperlambat langkahnya, mendengarkan suara wanita itu saat dia berjalan. Jika dia benar, maka suara ini akan ditinggalkan oleh Dewi di dalam sarkofagus. Lin Ming telah menyelidiki tubuhnya tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehidupan. Jelas sekali, dia telah meninggal untuk waktu yang sangat lama. Kemudian, suara-suara ini pasti berasal dari formasi arai yang dia tinggalkan, atau mungkin itu dari semangat pertempuran dari keinginannya yang tersisa. Kekuatannya sepertinya tidak kurang dari Saintes Fair dan Feather Holy Lens, karakter teratas bahkan di dalam Realm of the Gods. Tidaklah aneh jika dia bisa meninggalkan semangat bertarung yang masih ada setelah puluhan ribu tahun. Saat Lin Ming berjalan, dia mendengarkan suara ini sepanjang waktu. Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya, dia masih dengan hati-hati mengingat kata-kata ini di dalam hatinya. Semakin dia mendengarkan, semakin dia menjadi gugup. Dia, Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin semuanya memasuki kuburan bersama-sama, tetapi dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar suara ini. Suara apa yang coba katakan padanya? Ayo kembali. Lin Ming tiba-tiba berkata saat dia berhenti. Ah, Lan Xin dan Duan Mukun terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Ming akan memiliki pemikiran seperti ini bahkan setelah mereka meninggalkan gunung. Intuisi Duan Mukun adalah bahwa keputusan mendadak ini ada hubungannya dengan jeda yang tiba-tiba beberapa saat yang lalu. Tapi, dia dengan bijaksana tidak bertanya lebih jauh. Lin Ming membawa kelompok itu untuk kembali, melewati ruang gelap gulita itu sampai mereka kembali di depan sarkofagus wanita yang tak tertandingi itu. Lin Ming berdiri di depan sarkofagus untuk waktu yang lama. Kemudian, dia membungkuk hormat dan berkata, "Senior, saya minta maaf karena mengganggu istirahat Anda." Dengan ini, dia membuka semua segel yang tak terhitung jumlahnya yang telah dia tinggalkan dan membuka penutup sarkofagus. Dengan suara gemuruh, sarkofagus itu benar-benar terbuka. Hasilnya, wanita yang benar-benar sempurna itu muncul di depan semua orang sekali lagi. Lin Ming, apa yang akan kamu lakukan? Lan Xin tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dalam hati, dia berpikir bahwa Lin Ming seharusnya tidak merampok kuburan, kan? Duan Mukun menatap Lan Xin, dan dia dengan penuh perhatian tidak mengatakannya lagi.
Lin Ming benar-benar diam, hanya menatap wanita cantik itu saat dia berbaring di sana. Dia tenang, seperti baru saja tertidur. Lin Ming mengingat suara wanita itu beberapa saat yang lalu, dan setelah sekian lama, dia menebak dengan samar, "Senior, saya punya alasan, dan itu bukan karena junior bersikap tidak hormat. Jika aku menyinggung perasaanmu, maka maafkan aku." Petik 2. Dengan itu, Lin Ming membungkuk dan meletakkan tangannya di tubuh wanita itu, mencoba menemukan sesuatu. Tentu saja dia tidak hanya meraba-raba secara acak, dia memiliki tujuan yang jelas dalam pikirannya. Sebelum dia menyentuhnya, dia telah menggunakan persepsinya untuk menyelidiki tubuh Dewi. Dia menemukan bahwa ada dua area di mana fluktuasi energinya jelas berbeda. Satu di pinggang wanita itu dan yang lainnya di lehernya. Ini adalah dua area yang dicari Lin Ming. Di pinggang wanita itu, dia pertama-tama mengambil liontin giok. Liontin giok ini berwarna biru tua dan sangat dingin saat disentuh. Ada desain mistis kuno yang diukir di tengahnya, tampak seperti totem berbentuk burung. Apapun ini, itu tidak mungkin menjadi semacam harta magis. Meski memancarkan energi yang sangat murni, itu jelas tidak memiliki kekuatan serangan. Sepertinya itu lebih seperti kenang-kenangan. "Senior, apakah kamu dianiaya?" Dugaan Lin Ming adalah bahwa setelah mati, keinginannya belum hilang setelah puluhan ribu tahun ini. Sekarang, dia mencoba mengungkapkan kepadanya beberapa pesan. Apakah dia dianiaya? Apakah dia punya dendam? Atau mungkin ini adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Setelah sekian lama berlalu, akankah musuh-musuhnya, atau mereka yang telah menganiaya dia, masih ada di dunia ini? Pikiran Lin Ming penuh dengan pertanyaan. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, "Senior, apakah Anda memiliki keluhan atau dendam? Junior ini akan mengambil barang ini." Saat junior melonjak ke alam dewa di masa depan, mungkin memiliki kesempatan kecil untuk membantu senior memecahkan misteri ini dan menyelesaikan siklus kebencian ini. Petik 2. Meskipun Lin Ming tidak tahu siapa Dewi ini atau apa yang telah dia lakukan, dia masih memperoleh sejumlah peluang keberuntungan dari makamnya. Intinya, ini bisa dianggap sebagai kebaikan yang telah dia berikan padanya. Dalam situasi ini, jika dia dapat membantunya dengan seluruh kekuatannya dan mungkin memenuhi keinginan terakhirnya, maka itu akan menyelesaikan siklus karma di antara mereka. Namun, selalu ada sesuatu yang tidak dipahami Lin Ming. Apakah itu wanita di makam ini, atau keberadaan abnormal di dalam Eternal Demon Abyss, seperti binatang purba raksasa yang panjangnya ribuan mil? Ini semua adalah makhluk yang seharusnya termasuk dalam alam para dewa. Kenapa mereka ada di sini di benua iblis suci? Menurut Demon Sin, benua setan suci dan benua tumpahan langit berbagi planet yang sama. Adapun 3000 dunia tanpa batas, itu 3000 dikalikan satu sama lain, dengan total 1 miliar. 1 miliar dunia. Dan gabungan benua iblis suci dan benua langit-langit hanyalah satu. Faktanya, planet ini bisa disebut tidak signifikan, penurunan yang dapat diabaikan di lautan tak berujung. Bagaimana mungkin pembangkit tenaga listrik dari alam para dewa dimakamkan di jurang benua iblis suci? Sebenarnya, apa itu Eternal Demon Abyss? Bagaimana itu dibuat? Sudah berapa puluh ribu tahun dia berada di sini? Dari mana roh-roh jahat dan keberadaan yang sangat kuat itu berasal? Dan, apakah 12 Sky Split Towers itu? Siapa yang membuatnya? Mengapa ada jalan kaisar? Pikiran Lin Ming dipenuhi dengan semua pertanyaan yang tidak bisa dijawab ini. 12 Sky Split Towers telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, bertahan melalui angin dan hujan yang tak berujung waktu. Dengan begitu banyak susunan kuno yang rumit, keberadaan yang mampu membangun 12 menara Sky Split benar-benar setingkat dengan wanita di makam ini. Karakter seperti itu, bahkan jika ditempatkan dengan alam para dewa,
akan tetap menjadi penguasa tingkat tertinggi tanah suci. Kenapa mereka datang ke benua iblis suci? Lin Ming benar-benar tidak bisa memahami semua ini. Dia menggelengkan kepalanya dan mulai menelusuri leher wanita itu. Sebelumnya, dia telah menemukan bahwa energi di sini juga berbeda. Saat dia menyentuh sesuatu yang dingin, Lin Ming baru saja akan menariknya, ketika pada saat ini dia tiba-tiba menarik kembali tangannya seolah-olah dia telah digigit ular berbisa. Bagaimana ini mungkin? Kulit Lin Ming memucat. Saat Duan Mukun dan yang lainnya melihat reaksi sengit Lin Ming, mereka juga menjadi waspada. Saudara Lin, apakah ada yang salah? Wajah Lin Ming dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpastian. Dengan ragu, dia mengulurkan tangannya lagi dan menelusuri leher wanita itu sekali lagi. Kali ini, tangannya secara khusus bergerak mendekati dada kiri wanita itu. Menyentuh di sana, dia bisa merasakan kulit yang lembut dan halus. Lin Ming dapat memastikan bahwa apa yang dia rasakan bukanlah ilusi. Wanita ini memiliki detak jantung. Sebelumnya, dia telah menyelidikinya dan jelas tidak merasakan sedikit pun fluktuasi kehidupan. Jadi, bagaimana bisa ada detak jantung? Jika ada detak jantung, kenapa dia tidak mendeteksinya? Lin Ming menemukan ini tidak mungkin untuk dibayangkan. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dalam hati, "Senior, saya minta maaf karena telah menyinggung Anda." Lin Ming mengeluarkan sedikit persepsi dan menyelidiki dada kiri wanita itu. Faktanya, persepsi seniman bela diri ada di mana-mana. Secara alami, menembus pakaian adalah tindakan sederhana. Tetapi menggunakan persepsinya untuk melewati pakaian Dewi ini benar-benar sikap yang tidak sopan dan tidak sopan. Tetapi untuk mengkonfirmasi beberapa hal, Lin Ming tidak memiliki metode yang lebih baik. Dia hanya bisa memastikan bahwa pikirannya sejelas cermin dan bahwa dia sama sekali tidak memiliki pikiran untuk menodai atau menghujatnya dengan cara, bentuk, atau bentuk apapun. Meneruskan persepsinya ke dada kiri Dewi, Lin Ming merasakan pikirannya bergetar. Kemudian, dia langsung menghilang dari dunia nyata dan datang ke dunia keinginan yang sama sekali berbeda. Ini adalah langit berbintang yang luas. Dunia akan sebanding dengan langit berbintang yang tak berujung. Lin Ming panik. Pada saat ini, dia mendengar serangkaian suara retak, seolah-olah gelas kristal sedang pecah. Mendongak, dia bisa melihat ruang retak terpisah, dengan cepat meledak di depannya dengan kecepatan yang terus berkembang. Kemudian, lautan energi dan kekuatan kehidupan yang luas dan tak terbatas menyembur keluar. Bang! Lin Ming dikirim terbang. Di depan energi yang menakutkan seperti itu, dia tidak berbeda dari daun dalam badai, tidak dapat menahan sama sekali. Jika energi ini memiliki niat membunuh yang paling kecil terhadap Lin Ming, maka dia akan langsung dihancurkan menjadi kabut berdarah. Sungguh energi yang kuat, apa ini? Lin Ming akhirnya menstabilkan dirinya dengan usaha keras dan menyeka darah yang bocor dari sudut mulutnya. Dia mendongak untuk melihat bahwa di langit berbintang yang tak berujung, di area di mana ruang telah hancur, sebenarnya ada hati merah yang besar, berdebar kencang. Peng, 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 peng. Dengan setiap detak jantung, kekosongan bergetar. Dengan setiap detak, Lin Ming bisa merasakan semua vitalitas darah tubuhnya ditarik, semua pembuluh darah di dalam dirinya ingin meledak dan keluar darinya. Ini. Mata Lin Ming melebar sempurna saat dia menatap jantung yang berdetak di langit berbintang. Hati merah tua yang cerah dan cerah ini tampak seolah-olah diukir dari kristal darah murni. Setelah melewati beberapa puluh ribu tahun, kekuatan kehidupan di dalamnya tidak pernah redup oleh satu sentuhan. Cahaya ilahi merah tua yang terang dipancarkan dari hati ini, disertai dengan energi kehidupan yang luas dan tidak ada habisnya. Jantung ini sepertinya bisa berdetak selamanya selama 100.000 tahun lagi.
Ini adalah hati seorang kaisar sejati. Selain itu, kaisar alam para dewa. Penguasa hati ini pasti adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi, meremehkan setiap keberadaan lainnya. Inikah hati sang dewi? Pikiran ini langsung memotong pikiran Lin Ming sebelum dia menolaknya. Bukan itu. Di tubuh dewi, Lin Ming merasakan aura yang tenang, tidak peduli dengan semua masalah dunia, sedalam laut tanpa batas. Di hadapannya, hati semua orang akan dipenuhi dengan kekaguman, tidak ada yang berani menghujatnya. Dan dari hati ini, Lin Ming bisa merasakan aura yang sangat mendominasi, sebuah eksistensi yang tak tertandingi oleh semua yang hidup di alam semesta ini. Tuan hati ini, ketika hidup, pasti telah mengguncang fondasi alam para dewa, kaisar yang tak tertandingi yang memandang rendah dengan jijik pada semua ciptaan. Ini adalah dua atmosfer yang sangat berbeda. Ini membuktikan bahwa hati ini bukan milik dewi ini, namun, yang membingungkan Lin Ming adalah ketika dia menyentuh dada dewi, dia jelas merasakan detak jantung. Jika dia tidak salah, maka hati ini ada di dalam diri sang dewi. Dengan demikian, Lin Ming bisa merasakannya berdetak di dalam dirinya. Tetapi, karena sang dewi telah meninggal, dia tidak dapat merasakan fluktuasi kehidupan apapun darinya. Seorang dewi yang telah meninggal memiliki hati kaisar agung yang tersegel di dalam dirinya yang telah berdetak selama puluhan ribu tahun. Analisis terakhir dari fakta-fakta ini membuat Lin Ming ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Kaisar agung macam apa ini? Dia telah mengeluarkan jantungnya, namun itu masih berdetak selama puluhan ribu tahun ini. Kaisar agung yang telah membunuhnya, dan siapa yang telah menyegel hatinya di dalam tubuh dewi ini. Episode ke-657, dengan judul Meninggalkan Zona Terlarang. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming mundur dari dunia keinginan, keringat dingin sudah mengalir di punggungnya. Dia benar-benar tertekan oleh aura hati itu. Untungnya, hati itu tidak peduli sedikit pun tentang dia, kalau tidak dia sudah hancur menjadi ketiadaan. Kakak Lin, kamu baik-baik saja. Duan Mukun memperhatikan perilaku aneh Lin Ming dan bertanya, apakah ada yang salah? Meskipun Duan Mukun hanya mengenal Lin Ming untuk waktu yang singkat, dia masih bisa mendapatkan pemahaman yang relatif baik tentang karakter seperti apa yang dia miliki. Lin Ming bukanlah tipe orang yang memainkan trik jahat atau melakukan sesuatu yang kotor, dia pasti baru saja menemukan sesuatu. Lin Ming ragu sejenak sebelum menceritakan apa yang baru saja terjadi pada Duan Mukun dengan transmisi suara esensi sejati. Dengan orang lain, akan ada sudut pandang lain tentang masalah dan pendapat lain, mungkin mereka bisa memahami lebih banyak hal. Kamu mengatakan bahwa ada jantung kaisar agung yang tersegel di dalam dewi ini yang telah berdetak selama beberapa puluh ribu tahun terakhir. Setelah mendengar ini, Duan Mukun sangat terkejut. Dia juga ingin merasakan detak jantung dewi ini, tetapi setelah beberapa saat ragu, dia tidak berani mengulurkan tangannya. Menurut catatan kejadian Lin Ming, dia telah tersedot ke dalam dunia keinginan itu. Untungnya, semangat pertempuran Lin Ming sudah terbentuk. Meski begitu, dia telah ditekan sampai berkeringat. Jika Duan Mukun sendiri ditarik ke dunia kehendak itu, maka dia takut dia akan digiling menjadi tumpukan daging. Lin Ming berkata, Kaisar Agung yang saya sebutkan sekarang bukanlah Kaisar Agung dari benua iblis suci, tetapi satu dari alam para dewa. Dibandingkan dengan keberadaan seperti itu, bahkan Kaisar Perang ke-8 tidak lebih dari bayi kecil. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang membunuh orang ini, dan mengapa hati mereka muncul di dalam abis iblis abadi. Petik 2. Lin Ming tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Kaisar Agung sejati dari alam para dewa. Belum lagi aspek lain, tetapi dalam hal umur, jika Kaisar Agung dunia fana tidak membuat terobosan ajaib, mereka bisa hidup paling lama selama 10.000 tahun.
Tapi, Kaisar Agung alam para dewa, bahkan setelah kematian, jantung mereka masih bisa berdetak selama puluhan ribu tahun. Ini adalah dua level yang sangat berbeda. Duanmu Kun berasal dari tanah suci super, jadi dia pasti tahu rumor tentang alam para dewa. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba berkata, apakah kamu yakin Kaisar Agung ini dibunuh? Lin Ming berhenti, hatinya ada di sini, jadi apakah dia masih hidup? Saya tidak bisa mengatakannya. Duanmu Kun menggelengkan kepalanya, dalam buku kuno Tanah Suci saya juga telah membaca beberapa catatan tentang sesepuh tertinggi dalam alam dewa. Saya pernah membaca bahwa ada beberapa seniman bela diri yang telah mencapai batas yang sangat tinggi dan dapat menumbuhkan kembali anggota tubuh mereka bahkan setelah dipotong. Dan di atas itu, ada orang yang bisa terlahir kembali dari setetes darah. Bahkan jika mereka kehilangan seluruh tubuh mereka, selama masih ada satu bagian yang tersisa, mereka perlahan bisa beregenerasi menjadi tubuh yang utuh. Bagi Kaisar Agung alam para dewa, bahkan mungkin kehilangan hati bukan berarti mereka akan mati. Petik 2. Saat Duanmu Kun berbicara, Lin Ming mengingat beberapa kenangan tentang ini. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik dalam alam para dewa, yang, setelah mencapai level yang sangat tinggi, dapat mereformasi diri mereka sendiri bahkan setelah terpecah. Adapun terlahir kembali melalui setetes darah, kata-kata Duanmu Kun tidak terlalu jauh dari kebenaran. Dengan mengandalkan hanya sebagian kecil dari tubuh mereka, seseorang benar-benar dapat terlahir kembali dengan wujud yang lengkap. Namun, akibatnya, bodi baru hanya akan memiliki potongan kecil dari bodi aslinya. Pada dasarnya, ini berarti seluruh seni bela diri mereka akan sia-sia. Bagi seorang seniman bela diri papan atas kehilangan banyak dari tubuh mereka, itu berarti mereka akan kehilangan banyak energi mereka. Kamu benar, Kaisar Agung ini mungkin belum mati. Lin Ming mengangguk. Sebelumnya, dia telah jatuh ke cara berpikir yang berbeda. Duanmu Kun juga berkata, Dewi ini telah mati beberapa puluh ribu tahun yang lalu, namun tubuhnya belum membusuk. Dia masih terbaring di sini, tidur dengan cantik. Ini benar-benar bertentangan dengan akal sehat. Tidak peduli seberapa kuat Dewi ini sebelum kematian, setelah dia meninggal, energinya seharusnya sedikit memudar setelah sekian lama. Setidaknya, kulitnya seharusnya kehilangan kilau indahnya. Tapi, karena bukan itu masalahnya, saya pikir mungkin ada kemungkinan yang berbeda, dan itu adalah Kaisar Agung dari alam para dewa ini mencungkil hatinya sendiri untuk ditempatkan di dalam tubuhnya, untuk mempertahankan kekuatan hidup dari tubuhnya selama 100.000 tahun. Petik 2. Duanmu Kun bahkan tampak kagum dengan kata-katanya sendiri. Saat Lin Ming mendengarkannya, dia terkejut. Meskipun alasan ini terdengar aneh, itu mungkin benar. Seorang kaisar ilahi telah mencungkil hatinya sendiri untuk menjaga vitalitas Dewi ini. Bagi seorang seniman bela diri, hati, dantian, dan lautan spiritual mereka adalah 3 poin terpenting, dan ini juga merupakan area yang paling banyak mengandung energi. Jika seseorang memotong hati mereka sendiri, mereka akan kehilangan setidaknya 10% dari kekuatan mereka. Jika Kaisar Agung itu merasa ini sepadan, maka tidak diragukan lagi Dewi ini sangat penting baginya. Jika ini masalahnya maka Kaisar Agung alam dewa ini seharusnya menguburkannya dalam sarkofagus kristal untuk memastikan dia terlindungi dengan baik. Mengapa dia meninggalkannya di dalam abis iblis abadi? Makam yang begitu sederhana, sulit membayangkan bahwa akan ada makhluk yang begitu kuat dari alam dewa yang terkubur di sini. Ada terlalu banyak hal yang membuat Lin Ming bingung, jadi dia tidak memikirkannya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan terus mencari di sekitar leher Dewi. Sebelumnya, ketika dia merasakan detak jantung sang Dewi, dia telah menarik kembali tangannya sehingga dia gagal mengeluarkan kenang-kenangannya.
Dengan hati-hati meraih gaunnya, Lin Ming mengeluarkan kalung. Kalung ini sangat aneh, itu sama sekali bukan sesuatu yang biasanya digunakan wanita. Kalung itu sendiri setebal jari kelingking. Dibanding kalung, itu lebih terlihat seperti rantai. Di ujung kalung ini ada pelat logam seukuran telapak tangan, setebal 1 inci penuh. Di tengah pelat logam ini ada lubang yang seolah-olah menampung permata, tetapi sekarang permata itu hilang. Sungguh kenang-kenangan yang aneh. Lin Ming menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan liontin dan kalung giok di cincin spasialnya. Adapun teka-teki abis iblis abadi, dia harus menunggu sampai teka-teki itu lebih kuat sebelum dia bisa mulai mengungkapnya. Dan untuk saat ini, Lin Ming masih jauh dari jangkauan dunia ini. Di masa depan, ketika dia cukup kuat, dia secara pribadi akan memasuki abis iblis abadi untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mengintip jauh ke dalam sarkofagus wanita itu, dia mencap bayangannya di benaknya dan kemudian perlahan-lahan mendorong penutupnya kembali. Mengangkat tangannya, dia membentuk beberapa simbol arai dan menyegel sarkofagus itu. Lin Ming hanya dengan santai menyegelnya. Dengan hati dari kaisar ilahi yang melindunginya, tidak ada roh jahat yang bisa melakukan apapun pada dewi itu. Untungnya, dia tidak memiliki niat jahat atau jahat sejak awal, jika tidak, ketika dia tersedot ke dalam dunia kehendak itu, hanya sedikit niat membunuh dari hati kaisar ilahi itu akan membunuhnya berkali-kali. Alasan mengapa mayat iblis itu tidak berani menyentuh sarkofagus dewi ini kemungkinan besar karena mereka takut pada hati kaisar ilahi itu. Senior, junior harus mengucapkan selamat tinggal. Lin Ming menangkupkan tinjunya. Saat dia meninggalkan makam, dia memiliki perasaan samar bahwa di masa depan, takdirnya suatu hari akan bersinggungan dengan wanita ini lagi, dan mungkin bahkan kaisar ilahi yang telah meninggalkan hati itu. Ayo pergi. Kami akan keluar dari sini. Petik 2. Lin Ming menekan semua pertanyaan di dalam hatinya dan membawa Duan Mukun dan yang lainnya untuk meninggalkan makam. Eternal Demon Abyss, zona 1100 mil. Tanah itu benar-benar sunyi. Di bawah langit yang tetap abu-abu selama puluhan ribu tahun, kabut gelap menggulung. Di negeri merah tua ini, sesekali orang bisa melihat beberapa lempengan batu pecah di bumi, diukir dengan simbol kuno dan misterius. Pada hari ini, ada beberapa gagak darah berputar-putar di atas, menjerit menyeramkan. Burung gagak darah ini hidup dengan memakan mayat. Dikatakan bahwa mereka memiliki kemampuan yang sangat khusus untuk merasakan dan mencium energi orang yang sekarat. Jadi, ketika ada orang yang sekarat, mereka akan selalu dikumpulkan di tempat itu sebelumnya. Kalian sekumpulan binatang juga datang untuk ikut bersenang-senang. Dari kabut, seorang seniman bela diri iblis raksasa tiba-tiba melompat keluar. Saat dia melihat kelompok burung gagak darah ini terbang di udara, dia mulai mendidih dengan amarah yang membara. Kamu ingin menunggu ayah ini mati. Maka ayah ini akan membunuhmu dulu. Matilah. Cahaya tombak menyala dan beberapa gagak darah menembus. Yang lain memekik beberapa kali sebelum terbang menjauh. Sebenarnya, gagak darah ini tidak memiliki kekuatan menyerang. Di dalam abis iblis abadi, mereka adalah spesies yang paling lemah dan paling biasa. Mereka hidup dengan mengubur telur mereka jauh di bawah tanah untuk menghindari letusan abis iblis abadi dan akan berkembang biak setiap 10 tahun sekali. Kakak ketiga, ini tidak bisa dilanjutkan. Kami sudah terjebak di sini selama sebulan penuh. Sialan tempat tidak suci ini. Orang yang berbicara adalah seorang seniman bela diri Im. Saat dia melihat seniman bela diri iblis raksasa menyerang gagak darah, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Seniman bela diri iblis raksasa menyingkirkan tombaknya dan mengutuk, "Persetan, abis iblis abadi tahun ini terlalu aneh. Di masa lalu, tidak pernah begitu berbahaya setelah letusan.
Aku takut lebih dari setengah dari mereka yang datang ke Eternal Demon Abyss telah mati. Petik 2. Tidak bercanda. Saya pikir saya bisa mendapatkan beberapa peluang keberuntungan di sini, tetapi jika saya bahkan tidak bisa keluar, maka peluang keberuntungan apapun tidak ada gunanya. Yang terakhir berbicara adalah seorang gadis muda Fei. Dia adalah satu-satunya wanita di kelompok 3 orang itu. Pasukan mereka awalnya terdiri dari 6 orang. Sekarang, hanya ada 3 yang tersisa dan mereka juga terjebak di zona bahaya ini tanpa bisa keluar, seringkali harus menghadapi serangan roh jahat. Saat mereka bertiga berbicara, mereka mendengar jeritan sedih, kabut di sekitar mereka tiba-tiba bergejolak seperti sepanci bubur mendidih. Ini buruk. Mereka bertiga memucat dan segera mengeluarkan senjatanya. Pada saat ini, dengan kabut di depan mereka terhembus, mereka bisa melihat 5 monster humanoid setinggi 10 kaki telah muncul di depan mereka. Kelima monster ini sangat menjijikkan, benar-benar memuakkan untuk dilihat. Wajah mereka penuh dengan nanah dan bagian atas kepala mereka tampak seperti mahkota daging yang mengalir. Taring mereka tampak seperti jarum baja, dan saat mereka berjalan tegak, cakar mereka terlihat seperti bilah tajam dan kejam. Kapan monster terkutuk ini berhenti mengejar kita? Seorang seniman bela diri merasakan hatinya tenggelam dalam keputusasaan. Alasan mereka salah masuk ke labirin luar angkasa ini adalah karena mereka telah dikejar oleh kelompok binatang iblis ini. Setelah itu, mereka terjebak di sini di zona berbahaya ini selama sebulan penuh tanpa ada cara untuk pergi. Sekarang, dia tidak pernah berpikir bahwa kelompok monster menjijikkan ini akan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk menemukan mereka, dan benar-benar mengejar mereka sampai ke sini. Saat mereka melihat monster-monster besar ini di depan mereka, para seniman bela diri menyadari bahwa tidak satupun dari mereka akan pergi hidup-hidup. Brengsek, jika aku akan mati terperangkap di sini, maka aku lebih baik mati bertarung dengan monster ini. Jika kamu ingin membunuh ayah ini maka ayah ini juga tidak akan melepaskanmu. Petik 2. Seorang seniman bela diri iblis raksasa memberikan teriakan keras dan mendorong tombaknya ke depan, cahaya tombak tajam mengiris melalui kekosongan. Seniman bela diri iblis raksasa ini tentu saja bukan seniman bela diri biasa, jika tidak mungkin dia akan hidup sampai saat ini. Namun, dia kembali lebih cepat dari yang dia lakukan. Monster humanoid yang menjijikkan itu hanya menepuk tangannya dan mengirim seniman bela diri iblis raksasa terbang. 3 luka berdarah muncul di dada seniman bela diri iblis raksasa, darah mengalir keluar. Perbedaannya terlalu besar. Dalam pertemuan pertama mereka juga tidak bisa melawan. Monster humanoid ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga hampir kebal terhadap senjata. Tidak ada dalam kelompok mereka yang bisa melawan, jadi alasan mereka melarikan diri ke alam liar dan tersandung ke zona bahaya karena kesalahan. Saat seniman bela diri Im dan Fei melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan kesedihan. Saat ini, mereka semua akan mati. 5 monster besar memberikan 2 raungan keras dan mengulurkan cakar kejam mereka untuk digenggam pada 3 seniman bela diri. Mata seniman bela diri Im berkilat dengan warna yang menentukan, dan dia siap untuk bertarung sampai kematiannya dengan monster ini. Tapi, pada saat ini, pancaran sinar kembar muncul dari udara tipis, menembus mata 2 monster seolah terbuat dari kertas. Kedua monster itu bahkan tidak bisa berteriak sebelum tubuh mereka bergetar dan mereka jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari tubuh mereka. Seniman bela diri benar-benar tercengang. Episode ke-658, dengan judul Membunuh Monster, langsung ke dalam alurnya. Monster humanoid itu, yang mereka pikir tidak terkalahkan, 2 dari mereka langsung mati. Bukan hanya seniman bela diri Im yang tercengang, tetapi seniman bela diri Giant Demon dan gadis Fei muda juga terkejut.
Sebelum ini, mereka semua mencoba menyerang monster humanoid ini, tetapi tidak peduli keterampilan bela diri apa yang mereka gunakan. Bahkan dengan kekuatan penuh mereka, tidak ada dari mereka yang mampu menembus bulu makhluk ini. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Tapi barusan, dua sinar cahaya telah menembus dua monster humanoid, langsung membunuh mereka tanpa sedikit pun perlawanan. Siapa yang melakukan ini? Menyaksikan dua mayat monster yang gemetar di tanah, ketiga seniman bela diri itu sangat gembira karena masih hidup. Tanpa sadar mereka mundur beberapa langkah. Lubang merah menganga telah muncul di kepala kedua monster ini, dan darah serta otak mereka tumpah, mengalir di sepanjang tanah. Saat tiga monster yang tersisa melihat rekan mereka mati, mereka semua menjadi marah. Mereka meraung, berputar-putar untuk melihat siapa yang berani menyergap mereka. Tetapi saat ini, di dalam kabut, sosok beberapa orang perlahan mulai terlihat. Saat ketiga monster itu melihat sosok orang-orang ini, mereka bergegas menuju mereka. Ci. Tiga sinar cahaya lagi ditembakkan, menembus kabut dan langsung melewati dahi ketiga monster itu. Tubuh ketiga monster itu bergetar. Setelah kepala mereka tertusuk cahaya ini, mereka semua jatuh ke lantai. Tetapi yang tengah, karena kelembaman, tersandung ke arah sosok beberapa orang. Dan kemudian, adegan yang tidak akan pernah dilupakan oleh ketiga seniman bela diri itu tiba-tiba terjadi. Cahaya biru menyala melesat ke langit, melewati monster besar itu dan terbelah menjadi dua. Darah jatuh seperti hujan. Peng. Mayat itu hancur saat tubuhnya dipotong dua secara vertikal. Adapun sosok yang terungkap di antara kedua belah pihak, mereka dilindungi oleh aliran energi dan tidak setetes darah pun menodai mereka. Saat ketiga seniman bela diri melihat ini, mereka semua mulai merayakan selamat dari bencana ini. Pada saat yang sama, mereka semua mulai merasa tidak nyaman. Mereka bisa melihat bahwa beberapa sosok yang mendekat adalah manusia dan Fey. Perjalanan ke abis iblis abadi ini telah mencapai akhirnya. Kekhawatiran pertama mereka adalah bahwa mereka tidak memiliki pemandu, dan kekhawatiran kedua mereka adalah bahwa setiap seniman bela diri yang berhasil bertahan sampai titik ini seringkali memiliki banyak sumber daya bersama mereka. Jadi, pembunuhan antar regu menjadi semakin sering. Tindakan membunuh seseorang dan mencuri kekayaan mereka telah terjadi berkali-kali. Saat ini, keempat seniman bela diri yang mendekat itu bisa memotong ketiganya seolah-olah mereka melon. Selama salah satu dari mereka memiliki niat jahat, ketiganya akan mati di sini. Saya benar-benar berterima kasih kepada Master Menara atas rahmat menyelamatkan hidup kita. Seniman bela diri Im yang memimpin mereka bertiga dengan cepat bergegas ke depan untuk berterima kasih kepada penyelamat mereka. Dalam pandangannya, hanya Master Menara yang memiliki kekuatan seperti itu. Dia hanya bisa berharap bahwa para Master Menara ini tidak menyukai orang lemah seperti mereka, kalau tidak mereka akan tamat. Setelah mengucapkan terima kasih, seniman bela diri Im itu mendongak. Tapi sekarang, dia membeku sekali lagi. Saat keempat seniman bela diri itu keluar dari kabut, dia akhirnya bisa dengan jelas melihat siapa mereka. Mereka sebenarnya adalah Duan Mukun, Lan Xin, Feng Shen, dan Lin Ming. Ketika mereka pertama kali memasuki abis iblis abadi, Lin Ming telah menjadi fokus semua orang, jadi tentu saja dia bisa mengenalinya. Tetapi setelah itu, dia mendengar bahwa Lin Ming telah meninggal di suatu tempat. Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di zona 1100 mil dari Eternal Demon Abyss? Pikiran tiga seniman bela diri berada dalam kekacauan. Kemudian seniman bela diri Im tiba-tiba menyadari sesuatu. Berdasarkan posisi mereka, beberapa sinar cahaya itu pasti berasal dari Lin Ming. Bagaimana ini mungkin? Seniman bela diri Im harus mengakui bahwa dia hanya seorang pemimpin tinggi dengan peringkat rata-rata dari Menara Sky Split.
Dia tidak bisa menerobos pertahanan monster-monster itu, tapi sekarang mereka benar-benar langsung dibunuh oleh Lin Ming. Apakah ini berarti bahwa Lin Ming memiliki kekuatan yang mendekati Menara Master? Memikirkan hal ini, seniman bela diri Im terperangah. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi ini adik teratai biru dan batu pasir Tuan Tinggi, Duan Mukun tersenyum sambil berbicara. Dia berkenalan dengan gadis Fei muda di tengah ketiganya. Adapun ketua tertinggi Im itu, dia hanya tahu namanya. Senior magang broter Duanmu, terima kasih telah menyelamatkan kami, gadis muda Fei bernama Blue Lotus berkata dengan suara lembut. Dia tidak tersipu karena rasa malu, tetapi karena rangkaian kejadian yang cepat dan kematiannya telah membuat aliran darahnya semakin cepat. Haha, bukan aku yang menyelamatkanmu, aku hanya tidak memiliki kemampuan ini. Jika Anda harus berterima kasih kepada seseorang, maka berterima kasihlah pada Broter Lin di sini. Duan Mukun tertawa. Sejak saat mereka tersesat ke zona terlarang 1000 mil, dan selain bulan mereka berlatih di kuburan, sudah 1,5 bulan penuh. Dengan kepemimpinan Lin Ming, mereka akhirnya berhasil keluar hidup-hidup. Setelah selamat dari peristiwa bencana seperti itu, Duan Mukun dalam suasana hati yang sangat baik. Saat bangsawan tertinggi Im melihat bahwa Duan Mukun tidak berencana membunuh mereka, dan bahwa dia juga mengenal Blue Lotus, dia sangat gembira. Sepertinya mereka berhasil lolos dari bencana. Aku adalah High Lord Sunstone dari Menara Lima Warna. Saya berterima kasih kepada pahlawan muda Lin karena telah menyelamatkan kita. Petik 2. Tidak ada waktu sekarang untuk bertanya-tanya mengapa Lin Ming begitu kuat. Ketua tertinggi Im menangkupkan tinjunya dan membungkuk sekali lagi. Tanpa sadar, dia mulai berbicara dengan nada hormat. Tidak masalah. Aku hanya ingin bertanya padamu, kata Lin Ming, tanpa ekspresi. Pahlawan muda Lin, tolong tanyakan. Saya akan mencoba menjawab sejauh pengetahuan saya. Petik 2. Saya ingin tahu, sudah berapa bulan Anda berada di Eternal Demon Abyss? Petik 2. Saat Lin Ming menanyakan pertanyaan ini, High Lord Sunstone bingung. Duan Mukun dan yang lainnya juga saling memandang dengan bingung. Apakah ini masih perlu ditanyakan? Ketiganya telah bersama Lin Ming, dan secara total, 3,5 bulan seharusnya telah berlalu sejak mereka memasuki abis iblis abadi. Meskipun High Lord Sunstone bingung, dia dengan hormat menjawab, melapor ke pahlawan muda Lin, hanya 5 bulan sejak aku memasuki abis iblis abadi. 5 bulan, Lin Ming berpikir sejenak, tidak heran di wajahnya. Tapi Duan Mukun dan yang lainnya sangat terkejut. Bagaimana bisa 5 bulan? Jelas sudah 3,5. Mereka memandang ke arah Lin Ming dan segera mengerti karena mereka melihat bahwa dia memiliki ekspresi seolah-olah dia mengharapkan ini. Mungkin dalam zona terlarang 1000 mil, ada sesuatu yang aneh dengan aliran waktu. Kenyataannya adalah bahwa ruang dan waktu seringkali ada sebagai satu keberadaan. Jika medan gaya yang kuat dapat memelintir ruang, kemungkinan besar itu akan mengubah aliran waktu. Tidaklah aneh jika waktu dan ruang selalu terpengaruh secara bersamaan. Dengan demikian, Lin Ming telah menebak bahwa waktu yang mereka habiskan dalam zona terlarang 1000 mil berbeda dari di luar itu. Sekarang, dari jawaban High Lord Sunstone, sepertinya waktu di dalam lebih lambat. Kami baik-baik saja. Lin Ming melambaikan tangannya, memikirkan hal lain. Dulu ketika dia berada di kandang raja, dia juga memasuki kandang ruang dan waktu, memahami esensi waktu di sana. Waktu hanyalah ilusi perubahan antara semua makhluk hidup. Selama dia bisa menghilangkan heart demon yang ada dalam ilusi ini, dia bisa menjamin bahwa pikirannya tidak akan kacau dan dia tidak akan kehilangan dirinya dalam distorsi waktu. Tapi sekarang, sepertinya ini belum tentu benar. Bahkan jika dia memegang hati dan pikirannya,
dia masih bisa terperangkap dalam pusaran ruang dan waktu tanpa menyadarinya. Memikirkan hal ini, Lin Ming hanya bisa menghela nafas. Waktu jauh lebih ilusi dan membingungkan daripada ruang. Sekarang, dia menyadari betapa dia tidak mengerti tentang waktu, dan betapa sedikit sumbernya yang telah dia sentuh. Pemahaman masa lalunya tentang waktu memiliki tempat dan kegunaannya sendiri, tetapi sekarang ditempatkan di antara penggunaan hukum yang lebih luas, hal itu tidak lagi memungkinkan. Ayo pergi, kita berangkat dari sini. Lin Ming tidak lagi memikirkan tentang waktu kacau dalam zona terlarang 1000 mil abis-abis abadi. Ini adalah level yang jauh dari bisa dia pahami. Kemana kita akan pergi? Duan Mukun bertanya. Kami akan meninggalkan Eternal Demon Abyss. Lin Ming dengan tegas berkata. Abis iblis abadi hanya akan terbuka selama 6 bulan. Sekarang 5 bulan telah berlalu, sudah saatnya mereka harus pergi. Saat seniman bela diri mendengar kata-kata Lin Ming, matanya membelalak. Pahlawan muda Lin, bisakah kau membawa kami bersamamu? Ide seniman bela diri sangat sederhana. Sekarang, hanya ada 3 dari mereka yang tersisa, dan diragukan mereka akan dapat menemukan lebih banyak peluang keberuntungan di bulan yang tersisa. Mereka sudah bisa menghitung berkah mereka karena mereka bertiga bisa keluar dari sini dengan selamat. Secara alami, jika mereka mengikuti Lin Ming, itu akan jauh lebih tidak berbahaya bagi mereka. Tentu. Lin Ming menjawab tanpa ragu-ragu, mengangguk. Membentuk tim adalah hubungan yang saling menguntungkan untuk memulai. Jadi, kelompok mereka melangkah ke jalan untuk kembali. Datang ke sini, ada pemandu untuk memimpin jalan. Tapi pergi dari sini, semua itu tergantung pada kemampuan seseorang. Dalam petualangan hampir setengah tahun ini, para seniman bela diri yang masih hidup telah mengumpulkan banyak pengalaman di dalam abis iblis abadi. Sekarang, dengan Lin Ming memimpin, mereka menghadapi beberapa bahaya kecil tetapi semua ini mudah diselesaikan. Selain gadis muda Fei bernama Blue Lotus yang menerima luka ringan, tidak ada orang lain yang terluka. 15 hari kemudian, kelompok itu mencapai pintu masuk utara abis iblis abadi. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di pintu masuk. Meskipun masih ada setengah bulan sampai saluran ke abis iblis abadi ditutup, selalu ada beberapa hal di mana datang lebih awal lebih baik daripada datang nanti. Jika seseorang mencoba datang tepat waktu dan kemudian tersandung pada suatu kecelakaan atau bahaya dan akhirnya terjebak dalam abis iblis abadi, mati seperti itu benar-benar merupakan ketidakadilan. Melihat Lin Ming, Duan Mukun, Feng Shen, dan Lan Xin semuanya muncul bersama-sama, ini segera menimbulkan keributan besar. Keempat karakter ini semuanya dengan asal-usul yang luar biasa. Tanpa kecelakaan, mereka semua akan menjadi kaisar yang tak tertandingi di masa depan. Lin Ming, anak itu. Dia belum mati. Petik 2. Rumor kematian Lin Ming telah lama menyebar ke telinga semua orang. Semua orang tahu bahwa Lin Ming telah kembali ke zona bahaya dan menghilang setelah itu, kemungkinan besar telah mati karena kebodohannya. Tapi sekarang mereka melihat Lin Ming aman dan sehat, dan juga di perusahaan Duan Mukun dan yang lainnya, mereka semua terkejut tanpa berkata-kata. Kenapa Lin Ming bisa bersama Duan Mukun? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia jatuh ke zona berbahaya? Apakah dia diselamatkan? Apakah Duan Mukun menyelamatkannya? Petik 2. Mungkin, atau mereka mungkin akan bertemu lagi nanti. Para seniman bela diri mulai berbicara. Lin Ming adalah fokus perhatian, tapi Duan Mukun juga. Meskipun diakui bahwa bakat Duan Mukun sedikit lebih rendah dari Lin Ming, dalam hal kekuatan, semua orang berasumsi bahwa dia sebenarnya yang lebih kuat dari keduanya. Dengan keduanya tampil bersama, ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Lin Ming sama sekali tidak peduli dengan siapapun, mengabaikan mereka semua.
Dia pergi dan duduk di samping sebuah batu besar, memasuki meditasi untuk menyesuaikan kondisinya. Adapun Duan Mukun dan yang lainnya, mereka juga mengikuti Lin Ming. Duan Mukun tahu ada banyak orang yang hadir. Menurut karakter Duan Mukun di masa lalu, dia selalu senang berbicara dengan elit heroik dunia, jadi dia pasti akan pergi untuk berbicara dengan mereka. Tapi sekarang, dia sebenarnya enggan melakukannya. Setelah memasuki zona terlarang 1000 mil dan mengalami begitu banyak hal yang mengerikan dan indah, Duan Mukun merasa seolah-olah visinya tentang dunia tiba-tiba tumbuh. Sekarang, semua orang ini tidak bisa lagi masuk ke matanya. Sangat menarik, tidak terlalu jauh, seorang pemuda berpakaian hitam menyeringai. Dia adalah Zuan Yu dari Menara Lima Warna, yang juga merupakan keturunan Tanah Suci. Reputasinya hanya sedikit di bawah Duan Mukun, dan jauh lebih tinggi daripada Lan Xin. Selama perjalanan ini ke Abis Iblis Abadi, Zuan Yu sangat beruntung dan telah memperoleh kesempatan keberuntungan yang sangat besar, menyebabkan kekuatannya melonjak dengan cepat. Karena ini, sifat Zuan Yu yang sudah percaya diri dan sombong menjadi sangat berlebihan. Dia sekarang percaya bahwa dia memiliki modal untuk menjadi saingan yang setara dengan Duan Mukun. Dengan sedikit ragu, dia berjalan ke Duan Mukun. Episode ke-659, dengan judul Kembalinya Master Menara Polaris. Langsung ke dalam alurnya. Di pintu masuk ke Abis Iblis Abadi, angin dingin dengan tenang berdesir. Saat Duan Mukun sedang bermeditasi, dia melihat seorang pemuda Goliat berpakaian hitam berjalan ke arahnya. Zuan Yu. Alis Duan Mukun berkerut. Duan Mukun adalah seorang Fei dan Zuan Yu adalah seorang Goliat. Mereka berdua sudah menjadi pesaing, dan hubungan mereka antagonis. Duan Mukun. Mata Zuan Yu menyipit. Aku senang melihat kau dan Lin Ming berhasil melewati perjalanan ini ke Abis Iblis Abadi hidup-hidup. Hebat. Sungguh, saya senang, kalau tidak, saya akan merasa kesepian sepanjang hidup saya. Petik 2. Kata-kata Zuan Yu sengaja mengabaikan Feng Shen dan Lan Xin. Dia bahkan tidak melirik ke arah mereka. Jelas, dia merasa bahwa keduanya tidak memiliki kualifikasi untuk dibandingkan dengannya. Feng Shen sama sekali tidak peduli tentang ini, tetapi Lan Xin menjadi marah. Zuan Yu terkutuk ini tidak lebih kuat dari dia, namun dia benar-benar berani untuk memandang rendah padanya dengan jijik. Bagaimana mungkin dia bisa menahan penghinaan ini? Zuan Yu, menurutmu kamu ini siapa? Lan Xin berkata dengan tajam. Kata-kata pertempuran Lan Xin segera menarik perhatian semua orang. Apakah itu Lan Xin, Zuan Yu, Duan Mukun, atau Lin Ming? Mereka semua adalah pemuda heroik luar biasa yang berdiri di puncak 12 Sky Split Towers. Jika orang-orang ini berdebat, tentu saja ada banyak kesenangan untuk dilihat. Melihat begitu banyak orang berpaling ke arah mereka secara sadar atau tidak sadar, Zuan Yu tersenyum. Nadanya sembrono saat dia bertanya, "Gadis kecil Lan, aku ingin tahu kesempatan beruntung macam apa yang berhasil kamu dapatkan di dalam Eternal Demon Abyss." Saat Lan Xin mendengar Zuan Yu berbicara kepadanya dengan tidak hormat, dia menjadi marah. Tapi, ketika dia mendengar Zuan Yu menyebutkan peluang keberuntungan, dia benar-benar menjadi agak sesak. Selama perjalanan ke Eternal Demon Abyss ini, panennya hanya beberapa bagian dari Demon God Bones. Yang paling berharga dari mereka adalah Demon God Bone langkah bumi yang dia peroleh di zona terlarang 1000 mil. Meskipun panennya bisa dianggap bagus, jika Zuan Yu ini berani menjadi sombong seperti ini, maka kemungkinan besar dia menemukan peluang keberuntungan yang jauh lebih besar daripada dia. Jika dia benar-benar membandingkan, maka dia sebagian besar akan kalah. Bukan hanya itu, tapi saat dia merasakan auranya, Lan Xin merasakan kekuatan dari tubuh Zuan Yu. Ada fluktuasi energi misterius yang mengejutkannya. Ini adalah jantung Lan Xin melonjak.
Zuan Yu tidak membuat terobosan, tetapi kesan yang dia tinggalkan pada orang lain bahkan lebih menakutkan. Intuisi Lan Xin memberitahunya bahwa Zuan Yu benar-benar pasti memperoleh beberapa kesempatan keberuntungan yang luar biasa di sini, menyebabkan kekuatannya melonjak ke tingkat yang baru. Saat ini, memang benar dia tidak bisa dibandingkan dengan Zuan Yu. Saat ini, mata Duan Mukun bersinar dengan sedikit cahaya biru. Mengambil pandangan luas dari energi aneh di dalam tubuh Zuan Yu, dia berpikir sejenak sebelum perlahan berkata, "Begitu, jadi kamu berhasil mendapatkan monster kontrak. Pantas saja Anda membuat keributan di sini." Petik 2. Meskipun Duan Mukun tampak tenang, dia sebenarnya agak terkejut. Binatang kontrak di dalam tubuh Zuan Yu kemungkinan besar adalah keturunan teratas bahkan di seluruh benua iblis suci. Binatang kontrak semacam ini hanya dapat ditemukan melalui takdir. Setelah ditemukan dan dibesarkan dengan hati-hati, makhluk semacam ini bisa sangat meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri. Dan mendengarkan maksud Zuan Yu, dia takut binatang kontrak ini masih muda, namun sudah mampu meningkatkan kekuatannya secara drastis. Pemandangan yang bagus. Iya, ini adalah monster kontrak. Itu juga panen terbesarku selama perjalanan ini ke abis iblis abadi. Saya akhirnya mendapatkan monster kontrak yang kuat. Duan Mukun, saya menantang Anda. Setelah perjalanan ke Eternal Demon Abyss ini, setelah kita berdua meninggalkan Blood Slaughter Stepa, aku ingin pertarungan terakhir untuk melihat siapa yang terbaik. Petik 2. Zuan Yu sangat percaya diri. Ketika dia pertama kali mendapatkan monster kontrak, dia sudah terpesona oleh seberapa kuatnya itu. Begitu ia tumbuh menjadi bentuk dewasanya di masa depan, kekuatan tempurnya bisa dibayangkan. Zuan Yu sekarang sangat yakin bahwa dia memiliki ibu kota untuk berdiri sejajar dengan Duan Mukun, baik saat ini atau di masa depan. Bahkan jika mereka mulai bertarung sekarang, dia berharap dia memiliki setidaknya 60% kesempatan untuk menang. Aku akan mengikutimu sampai akhir. Duan Mukun tidak menolak. Memiliki kecocokan antar talenta sangat normal. Duan Mukun tidak takut pada siapapun. Faktanya, dalam 20 tahun hidupnya, pemuda heroik yang tak terhitung jumlahnya telah dikalahkan di bawah pedangnya. Keberanian yang bagus. Bagus. Zuan Yu tertawa. Kemudian, dia menoleh ke Lin Ming. Kamu di sana, Lin Ming, aku akan menunggu 1 tahun untukmu. Dengan bakatmu, kamu seharusnya memiliki kualifikasi untuk melawanku. Saya harap cerita tentang Anda tidak dibesar-besarkan, jika tidak saya akan benar-benar kecewa. Petik 2. Berita bahwa Lin Ming telah menjadi asura berjudul telah lama menyebar ke seluruh stepa pembantaian darah. Zuan Yu percaya bahwa dalam 1 tahun, Lin Ming akan membuat kemajuan yang berarti. Tapi, di saat yang sama, monster kontraknya juga akan menjadi jauh lebih menakutkan. Dia sangat menantikan pertempuran ini. Saat Zuan Yu berbicara dengannya, Lin Ming hanya duduk di sana dalam meditasi seolah-olah dia tidak mendengar Zuan Yu sama sekali. Adapun Duan Mukun, Lan Xin, dan bahkan Feng Shen yang tabah, ketiganya terkejut sebentar sebelum ekspresi lucu menerangi wajah mereka. Zuan Yu ingin menunggu setahun sebelum dia melawan Lin Ming. Lan Xin ingin tertawa tetapi dia berhasil menahannya. Dia tidak tertarik untuk memberitahu Zuan Yu tentang apapun. Faktanya, dia ingin dia makan kotorannya sendiri. Tapi sayang sekali, dari sikap Lin Ming, sepertinya dia tidak peduli untuk melawan seseorang seperti Zuan Yu. Ini menyebabkan Lan Xin sedikit kecewa. Melihat Lin Ming sama sekali tidak terpengaruh oleh tantangannya, Zuan Yu menjadi sedikit marah. Jika dia secara terbuka dipandang rendah oleh manusia, bagaimana dia bisa mengangkat kepalanya di masa depan? Lin Ming, saya baru saja berbicara dengan Anda, apakah Anda tidak mendengar saya? Saat Zuan Yu berbicara lagi, Lin Ming benar-benar membuka matanya.
Xuan Yu dengan dingin mendengus, ingin meludahkan beberapa hinaan pedas. Tapi, pada saat ini, dia menemukan bahwa Lin Ming tidak menatapnya, melainkan ke tempat yang jauh. Xuan Yu menjadi sangat marah. Dia akan segera pergi karena marah. Ketika saat ini, dia merasa pikirannya menjadi dingin. Dia bisa merasakan saat ini bahwa energi yang kuat dengan cepat mendekat. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat bahwa beberapa ratus kaki jauhnya, ada seorang pria paruh baya berpakaian hitam perlahan berjalan keluar dari kabut. Pria paruh baya ini sangat tinggi dan tubuhnya terbungkus jubah hitam tebal. Matanya sedalam dan sedalam bintang malam, dan dari penampilannya, dia tampak seperti hibrida dari demon raksasa dan Goliat. Orang ini adalah Master Menara Polaris. Bukan hanya Master Menara Polaris yang telah tiba, tetapi di belakangnya juga seorang seniman bela diri Goliat membawa kapak yang hebat. Seniman bela diri Goliat ini sebenarnya adalah Master Menara juga, Master Menara Kapak Agung. Dengan kemunculan tiba-tiba dua Tower Master, semua seniman bela diri yang hadir segera terdiam. Bahkan Xuan Yu, yang baru saja memperoleh kesempatan keberuntungan besar di Eternal Demon Abyss dan juga menerima dorongan besar untuk egonya, menemukan hatinya semakin dingin, tidak lagi berani menjadi kurang ajar seperti dia. Di depan pembangkit tenaga super seperti Tower Masters ini, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Di belakang Master Menara Polaris dan Master Menara Kapak Agung, ada juga 4 atau 5 seniman bela diri lainnya. Di antara mereka adalah Tuan Tinggi Tiga Mata Menara Batu Putih, sosok terkenal yang tidak lebih lemah dari setan awan Tuan Tinggi. Selain itu, ada juga beberapa seniman bela diri lain yang dikenali Lin Ming. Salah satunya adalah High Lord Black Ash dari Heavenly Cloud Tower, seorang rekan yang telah menjadi bagian dari pasukan Lin Ming ketika mereka pertama kali masuk ke Eternal Demon Abyss. Ketika Lin Ming memasuki Eternal Demon Abyss, High Lord Black Ash ini sudah mengujinya, tidak dapat menyembunyikan niat membunuh di matanya, dia bahkan berusaha untuk menyelidiki kekuatan Lin Ming. Akhirnya, High Lord Cloud Demon harus berhenti pada saat itu, dan setelah itu, dia bergabung dengan pasukan yang sama dengan Lin Ming. Dia tidak memiliki niat baik untuk melakukannya, tetapi selama perjalanan dia juga tidak memiliki kesempatan untuk melakukan apapun. Orang lain yang dikenali Lin Ming apa yang menduduki peringkat teratas High Lord Bloodfire of Polaris Tower. Dia sama dengan Lin Ming, seseorang yang memiliki segel budak dari Polaris Tower Master ditanam di dalamnya, kecuali bahwa dia benar-benar sedang dikendalikan. Lin Ming berpikir bahwa selama perjalanan ke Eternal Demon Abyss ini, High Lord Bloodfire akan digunakan sebagai umpan meriam belaka, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar akan berhasil bertahan hidup. Setelah High Lord Black Ash dan High Lord Bloodfire melihat Lin Ming, mereka terkejut. Terutama ketua tertinggi Black Ash, dia telah melihat dengan matanya sendiri Lin Ming kembali ke zona bahaya terkutuk itu. Dia berpikir bahwa Lin Ming niscaya akan mati di sana, tetapi anak laki-laki ini masih hidup. Bukan hanya itu tapi, dia menerobos ke Revolving Core. Apa yang sedang terjadi di sini? Tuan Tinggi Black Ash cemburu sampai titik kebencian. Tanpa ragu, Lin Ming telah memperoleh peluang keberuntungan besar dalam Eternal Demon Abyss. Brengsek, kenapa bocah ini terus beruntung? Petik 1. Kecemburuan ketua tertinggi Black Ash telah berubah menjadi kepahitan. Matanya bergerak dan dia berkata kepada Master Menara Polaris, "Selamat, Tuan Polaris, Menara Polaris Anda sekarang memiliki ketua tertinggi lainnya." Lin Ming ini pasti memperoleh beberapa kesempatan keberuntungan besar dalam Eternal Demon Abyss dan menerobos ke Revolving Core. Ini masalah perayaan. Petik 2. Tuan Tinggi Black Ash jelas mengucapkan kata-kata ini dengan keras karena dia membenci Lin Ming. Secara khusus, dia berbicara kepada Master Menara Polaris karena dia ingin dengan sengaja membangkitkan keinginan orang lain untuk merampok.
Lin Ming jelas tahu apa yang coba dilakukan oleh ketua tertinggi Black Ash. Saat dia melihat ke arahnya, matanya berkedip dengan jejak niat membunuh yang telanjang. Master Menara Polaris tersenyum tipis, tebakannya juga mirip dengan ketua tertinggi Black Ash. Tapi, kesempatan beruntung macam apa yang didapat Lin Ming? Dia memberi isyarat kepada Lin Ming dan berkata, "Lin Ming, maju ke depan." Lin Ming mencibir di dalam hatinya, tangannya menelusuri cincin spasial saat dia berjalan menuju Polaris Tower Master. "Lin Ming, kamu telah melakukannya dengan baik. Saya senang Anda telah kembali dengan selamat. Sekarang, kesempatan beruntung apa yang Anda dapatkan kali ini?" Petik 2. Saat Master Menara Polaris berbicara, dia memiliki senyum ramah dan bahagia di wajahnya, seolah-olah dia benar-benar seorang jenderal yang bersyukur tentara mereka kembali hidup-hidup. Adapun beberapa kata terakhir itu, mereka diucapkan dengan transmisi suara esensi sejati. "Beberapa tulang dewa iblis, dan buah." Lin Ming menjawab sambil tersenyum. Kata-katanya sangat sederhana, tapi ada rasa ejekan yang tersembunyi di baliknya. "Oh, buah." Master Menara Polaris terpana dan kemudian langsung tertarik. Di dalam Eternal Demon Abyss, hampir semua tanaman telah punah. Jika ada buah, maka itu pasti sesuatu yang luar biasa. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu, tunjukkan buah ini. Petik 2. Saat Lin Ming mendengarkan kata-kata Master Menara Polaris, dia tetap tidak tergerak. Sebaliknya, sarkasme di wajahnya semakin terlihat jelas. Pada saat inilah Master Menara Polaris menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Master Menara Polaris meringis, "Lin Ming, kamu benar-benar berani menentang perintah saya." "Pesanan Anda." Bibir Lin Ming melengkung menyeringai, "Mengapa saya harus mendengarkan perintah Anda?" Kata-kata ini tidak lagi diucapkan dengan transmisi suara esensi sejati, semua seniman bela diri yang hadir bisa mendengarnya. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa Lin Ming mengatakan hal seperti itu kepada Master Menara Polaris? "Apa katamu?" Kulit Polaris Tower Master berubah. Dia tiba-tiba menghubungkan pikirannya dengan segel budak di dalam laut spiritual Lin Ming dan menemukan bahwa itu masih ada, utuh sempurna. Jadi, apa yang terjadi di sini? Sesuatu telah salah. Jika segel budak masih utuh, bagaimana Lin Ming bisa lepas dari kendalinya? Mungkinkah Lin Ming tahu cara untuk mengisolasi segel budak? Mungkinkah sejak awal, Lin Ming tidak pernah dikendalikan, dan semua ini adalah akting? Memikirkan hal ini, ekspresi Master Menara Polaris menjadi semakin jelek. Apa kau sedang memeriksa segel budak? Yakinlah, itu masih dalam lautan spiritual saya." Sekali lagi, kata-kata Lin Ming tidak diucapkan dengan transmisi suara esensi sejati. Saat dia mengucapkan setiap kata dengan jelas, semua orang terkejut. Segel Budak, episode ke-660, dengan judul Aura Tak Terkalahkan. Langsung ke dalam alurnya. Segel Budak. Para seniman bela diri yang hadir bukanlah idiot, mereka tahu persis apa itu segel budak. Mereka mengulang kata-kata yang baru saja diucapkan Lin Ming, "Apakah Anda memeriksa segel budak?" "Yakinlah, itu masih dalam lautan spiritual saya." Petik 2. Dengan semua yang saling terkait, seniman bela diri yang hadir memiliki tebakan samar tentang apa yang dimaksud Lin Ming. Artinya, Master Menara Polaris telah menanam segel budak di dalam laut spiritual Lin Ming, tetapi dia tidak dapat mengendalikan Lin Ming. Apa yang sebenarnya terjadi? Mata Master Menara Polaris bersinar dengan niat membunuh yang berkobar. Dia menatap Lin Ming seperti binatang buas. "Omong kosong, sampah apa yang kau bicarakan?" "Haha, apakah saya berbicara omong kosong atau tidak, itu yang paling jelas di hati Anda. Tidakkah kamu merasa aneh bahwa segel budakmu tidak bekerja padaku?" Petik 2. Kata-kata Lin Ming agresif,
membuat Master Menara Polaris merasa seolah-olah hatinya meneteskan darah. Seorang Master Menara sedang mengendalikan para pemimpin tinggi Menara Sky Split yang berbakat dengan segel budak. Jika rumor semacam ini menyebar, maka kekacauan yang terjadi bisa dibayangkan. Feng Shen, Duan Mukun, dan Lan Xin semuanya telah mengubah ekspresi. Mereka benar-benar percaya semua yang dikatakan Lin Ming. Sekarang, mereka semua senang bahwa mereka tidak mengalami perlakuan seperti itu. Untuk memiliki segel budak yang ditanam di dalamnya, itu adalah takdir yang lebih buruk dari kematian. Tapi metode apa yang digunakan Lin Ming untuk menyebabkan segel budak Master Menara Polaris gagal? Lin Ming, jika kamu berani memfitnahku sekali lagi, aku akan membunuhmu. Master Menara Polaris bekerja dengan sangat marah. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lin Ming memiliki beberapa metode untuk menghindari segel budaknya dan menuntunnya berputar-putar. Anak laki-laki ini masih sangat muda namun dia memiliki metode yang sangat cerdik, dia benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Hahaha. Lin Ming sembrono tertawa, bahkan tidak peduli dengan ancaman Polaris Tower Master. Aku memfitnahmu. Anda menanam segel budak di laut spiritual saya dan sekarang menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk memerintahkan saya untuk memberi Anda semua yang saya peroleh dalam Eternal Demon Abyss. Bagaimana? Apakah Anda tidak akan mengakuinya? Itu benar, ada juga High Lord Bloodfire yang telah dikendalikan olehmu. Sekarang, dia tidak lebih dari zombie yang tidak berguna. Mintalah seseorang menyelidiki situasinya dan Anda akan segera mengerti. Ketua tertinggi mana yang ingin menyelidikinya? Petik 2. Saat Lin Ming berbicara, dia melihat ke arah High Lord Bloodfire. Kulit High Lord Bloodfire segera berubah dan dia berteriak, Lin Ming, omong kosong apa yang kamu bicarakan? High Lord Bloodfire sepenuhnya dikendalikan oleh Polaris Tower Master, hanya Master Menara Polaris yang berbicara melalui dia. Bloodfire, kamu benar-benar sebuah tragedi. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tidak lagi mengganggu Bloodfire. High Lord Bloodfire juga dikendalikan. Menghadapi bom super yang dilemparkan Lin Ming ini lagi, semua yang ragu-ragu sejak awal sekarang telah dikonfirmasi kecurigaannya. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk berbicara begitu tidak bertanggung jawab seperti ini. Penyelidikan sederhana dari High Lord Bloodfire akan segera mengungkapkan rahasianya. Dan sekarang, mustahil bagi Master Menara Polaris untuk membuka segel budak di lautan spiritual High Lord Bloodfire. Setelah itu dibatalkan, High Lord Bloodfire akan segera mendapatkan kebebasannya. Setelah menjadi pelayan seperti zombie selama bertahun-tahun, dia akan segera menyerang mantan majikannya. Tidak peduli apa, tuduhan terhadap Polaris Tower Master sekarang semuanya terbukti. Untuk Menara Polaris menggunakan segel budak untuk mengendalikan bakat di sana, begitu berita ini menyebar, pasti akan menyebabkan kemarahan dari beberapa tanah suci utama. Mereka akan bergabung untuk memberikan tekanan pada Bloodslater Stepa, memaksa mereka untuk menghukum Polaris Tower Master. Bagaimanapun, mereka semua memiliki keturunan yang pergi ke Bloodslater Stepa untuk mendapatkan pengalaman. Bagaimana mereka bisa tetap tenang dengan Master Menara yang mengendalikan Menara Sky Split? Belum lagi, Master Menara Polaris juga putra penguasa pembantai darah Stepa. Begitu dia mewarisi posisi ayahnya di masa depan, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kali ini Lin Ming benar-benar menembus langit. Semua seniman bela diri menyadari betapa besar konsekuensi dari ini, semua corak mereka berubah. Lin Ming ini tidak peduli dengan hidupnya, dia benar-benar berani menghadapi Master Menara Polaris seperti ini. Bahkan jika ini benar, Master Menara Polaris pasti akan membunuh Lin Ming karena marah. Lin Ming gila. Sekarang dia bahkan telah menyinggung penguasa seluruh Bloodslater Stepa. Petik 2. Saat ini, Xuan Yu berdiri di dekat Lin Ming.
Melihat Master Menara Polaris mengungkapkan niat membunuh murni, dia tanpa sadar menelan ludah dan mundur beberapa langkah. Meskipun dia sombong, tidak mungkin dia menjadi sombong seperti Lin Ming dan secara terbuka mengungkapkan fakta bahwa Master Menara Polaris menanam segel budak pada orang lain. Ini sama saja dengan bunuh diri. Lin Ming pasti mengalami situasi tanpa harapan dalam Eternal Demon Abyss yang membuatnya gila. Saat Xuan Yu memikirkan ini, dia mundur dengan kecepatan yang lebih cepat. Tidak terlalu jauh, ketua tertinggi Black Ash juga melangkah mundur, menunggu pertunjukan dengan tak sabar. Menurut pendapatnya, Lin Ming telah menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah. Karena dia berani menantang otoritas Master Menara Polaris, dia akan mati di sini tanpa kuburan. Master Menara Polaris mulai bergerak maju, selangkah demi selangkah, saat medan energi di sekitarnya menjadi semakin kuat, memaksa semua seniman bela diri lainnya mundur. Berani memfitnah Master Menara, berani memfitnah reputasi Stepa Pembantai Darah, Lin Ming, kamu telah melakukan kejahatan yang layak mati. Oh, kejahatan layak mati. Hahaha. Lin Ming tertawa saat dia mengekstraksi tombak komet ungu. Di Stepa Pembantai Darah, kekuatan adalah raja. Kejahatan apapun di sini tidak akan diadili oleh Anda. Petik 2. Baik, baik sekali. Setelah bertahun-tahun saya tidak mengambil tindakan, tampaknya semua orang telah melupakan kekuatan saya, dan juga perbedaan mutlak antara Master Menara dan Ketua Tertinggi. Sekarang, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk berlutut dan mengakui kesalahan Anda. Aku akan memotong tanganmu dan membiarkanmu hidup, atau aku akan mencabik-cabikmu. Petik 2. Saat Master Menara Polaris berbicara, auranya tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang besar. Semua seniman bela diri di sekitarnya tersapu oleh kekuatan ini. Yang lebih lemah dipaksa mundur, wajah mereka memucat. Harus diketahui bahwa semua seniman bela diri ini adalah tuan tinggi atau bintang 7 setan surgawi teratas. Jika mereka dipaksa mundur dan diguncang hanya oleh aura Master Menara Polaris, maka kekuatan sejatinya bisa dibayangkan. Adapun Lin Ming, dia menanggung beban aura ini dan langsung menahannya. Namun, ekspresinya masih setenang sebelumnya, seolah aura mengagumkan dari Master Menara Polaris ini tidak lebih dari angin musim semi yang lembut. Anak ini, mata Master Menara Polaris bersinar dengan cahaya yang parah. Dia ingin meletuskan aura lengkapnya dan memaksa Lin Ming untuk berlutut di hadapannya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan menahannya. Dengan mudah. Kamu ingin menggunakan auramu untuk memaksaku berlutut, menciptakan kepura-puraan palsu bahwa aku mengakui kesalahan dan kemudian membunuhku setelah itu. Sungguh disayangkan, tapi auramu terlalu lemah. Petik 2. Lin Ming mencibir dan tiba-tiba melangkah maju. Bidang kekuatan Asura niat bela diri iblis surgawi meletus. Bang! Sejak menerobos ke inti berputar, ini adalah pertama kalinya Lin Ming sepenuhnya melepaskan medan kekuatan asuranya. Gelombang energi yang menakutkan tampaknya menerobos kehampaan, menghancurkan bumi di bawah kaki Lin Ming dan menyebabkan jaring retakan menjalar keluar. Aura Master Menara Polaris langsung dihancurkan oleh medan gaya ini. Jika aura Master Menara Polaris seperti banjir air, maka medan kekuatan Asura Lin Ming seperti banjir baja yang dahsyat, membasuh semua dengan kekuatan luar biasa, menghancurkan aura Master Menara Polaris dan langsung menekannya. Tubuh Master Menara Polaris bergetar dan tanah di bawahnya retak. Saat tubuhnya tampak gemetar, dia hampir dipaksa mundur. Apa? Melihat adegan ini, semua seniman bela diri yang hadir tercengang. Lin Ming benar-benar membalikkan keadaan dan hampir memaksa Master Menara Polaris mundur. Bagaimana Lin Ming bisa memiliki aura yang sangat kuat? Meskipun aura seseorang tidak mewakili kekuatan penuh mereka, itu bisa mewakili sebagian besar darinya. Saat medan kekuatan Asura menjadi semakin kuat,
Semua seniman bela diri di sekitarnya merasakan tekanan besar menyelimuti mereka. Dari tubuh, organ, tulang, hingga jiwa, dari kepala hingga ujung kaki, tekanan ini menghantam mereka. Karena tekanan ini, mereka semua merasa seolah-olah tidak bisa bernapas, detak jantung mereka berat. Apa yang sedang terjadi? Seniman bela diri yang hadir khawatir, dipaksa mundur lebih jauh. 200 kaki jauhnya, Zuan Yu tidak berpikir dia perlu mundur lagi. Tapi, menghadapi aura menakutkan Lin Ming, dia merasakan darahnya melambat di tubuhnya. Darahnya yang melambat bisa dikendalikan, tapi inti dari semua ini adalah dia bisa melihat dari aura keduanya bahwa pertarungan yang akan segera pecah ini akan menghancurkan bumi. Dia takut dia tidak akan bisa menahannya. Dengan demikian, Zuan Yu tidak punya pilihan selain mundur lebih jauh. Saat ini, kulitnya menjadi sangat jelek. Dia merasa sulit untuk membayangkan bahwa orang yang mengirimkan aura menakutkan ini adalah Lin Ming. Hei, Zuan Yu, bagaimana rasanya? Aku ingat kamu bilang kamu akan memberi Lin Ming 1 tahun sebelum menantangnya, kan? Petik 2. Suara wanita yang geli tiba-tiba terdengar di telinganya. Berbalik, dia bisa melihat bahwa yang berbicara adalah Lan Xin. Dia sudah mundur 300 kaki jauhnya dan sekarang melihat Zuan Yu dengan bibirnya membentuk senyum cerah, ekspresi licik dan gembira di wajahnya. Zuan Yu segera mengubah warna hati. Dia sekarang tahu mengapa Lin Ming bahkan tidak repot-repot mengakui tantangannya pada awalnya. Ini karena jarak dalam kekuatan mereka terlalu besar, jadi dia bahkan tidak mempedulikannya. Menyadari hal ini, Zuan Yu merasakan jantungnya berdegup kencang karena panik, terutama setelah melihat senyum mengejek Lan Xin. Dia ingin mengeluarkan beberapa kutukan kejam tentang seluruh keluarganya, tapi dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tanpa ragu, seiring berjalannya waktu, perbedaan antara dia dan Lin Ming hanya akan tumbuh. Binatang kontrak tidak akan berarti apa-apa terhadap seseorang seperti Lin Ming. Saat Lan Xin melihat wajah Zuan Yu seperti labu pahit dan ekspresi bingungnya, hatinya sangat bebas. Anak kecil, jika kamu ingin begitu merajalela di depan bibi ini hanya karena kamu punya hewan peliharaan kecil, maka kamu pantas mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Baik, anak muda yang baik, kamu benar-benar telah menyembunyikan begitu banyak rahasia. Mata Master Menara Polaris bersinar dengan cahaya dingin. Dia tidak pernah membayangkan bahwa aura Lin Ming benar-benar akan melampaui aura miliknya. Dia bisa mengatakan bahwa aura yang dipancarkan Lin Ming ini sebenarnya adalah medan gaya, tetapi dia tidak memiliki medan gaya sendiri. Untuk mencoba membandingkan hanya dengan auranya sendiri, ini telah menyebabkan dia menderita kerugian besar. Medan gaya macam apa ini? Bahkan dengan kultivasi saya, ditutupi oleh medan gaya ini telah menyebabkan kekuatan saya melemah secara drastis. Dari mana Lin Ming mendapatkan medan gaya ini? Petik 1. Niat membunuh di hati Master Menara Polaris menjadi semakin kental. Dia tidak bisa lagi bersaing hanya dengan auranya, sudah waktunya untuk bertarung. Bocah ini benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup, kalau tidak dia akan menjadi ancaman terbesar yang pernah ada di Bloodslaughter Steppe. Kaisar Perang 18 sudah lebih dari cukup. Jika yang lain muncul, maka konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Petik 1. Pikiran Master Menara Polaris melintas dengan pikiran ini. Kemudian, esensi iblis meletus dari seluruh tubuhnya. Dengan teriakan, dia bergegas ke depan seperti harimau buas, tinjunya menghantam Lin Ming. Tinju. Mata Lin Ming menyipit. Dia tahu bahwa senjata favorit Master Menara Polaris adalah pedang besar. Tanpa bergerak, Lin Ming menghadapi Master Menara Polaris. Dengan pikiran, kekuatan Dewa Sesat benar-benar terbuka, dan 90% dari kekuatan 8 gerbang tersembunyi batin dibawa keluar. Tinju Lin Ming berdebar kencang.
Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Tinju ke tinju. Benar-benar idiot. Petik 1. Master Menara Polaris menyeringai jahat. Meskipun senjata yang biasa dia gunakan adalah pedang besar, dia juga ahli dalam tinju. Berandal kecil, karena kamu sangat ingin mati, lihat tinjuku melepaskan lenganmu dulu. Memikirkan hal ini, kekuatan Master Menara Polaris semakin meningkat. Bang! Dalam sekejap kedua tinju itu bertabrakan, gelombang udara yang menakutkan pecah. Luar angkasa bergetar, bumi retak, dan beberapa seniman bela diri merasa seolah-olah mereka kehilangan pendengaran di telinga mereka. Peng peng peng. Suara langkah kaki yang berat terdengar. Setelah satu pertukaran gerakan ini, Master Menara Polaris benar-benar dipaksa mundur lagi dan lagi. Dengan setiap langkah yang diambil kembali, tanah di bawah kakinya akan meledak, pecah terpisah. Hanya setelah mengambil 10 langkah mundur, dia berhasil menenangkan diri, ekspresi horor mulai terlihat di wajahnya. Bagaimana tinjunya bisa begitu keras? Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.